Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami dengan segala rahmat dan berkat. Penyertaan-Mu Kau nyatakan dalam diri Yesus Kristus, Putramu, yang peduli kepada orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Bahkan bukan hanya itu, Engkau memberikan kesejahteraan. Bapa, semoga iman kami kepadamu dalam Yesus Kristus Putramu bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam syukur, sukacita, dan bela rasa kepada sesama yang membutuhkan perhatian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Pada suatu ketika, Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini sungguh menyentuh kita. Orang
orang banyak yang besar jumlahnya berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mereka bukannya orang-orang yang sehat, tetapi disebut eksplisit orang-orang sakit. Mereka membawa orang-orang yang sakit, apapun sakit penyakitnya, orang buta, orang lumpuh, orang bisu, orang tuli, semua dibawa kepada Yesus. Digambarkan dalam Injil, mereka yang sakit itu diletakkan pada kaki Yesus. Yesus bertindak memberikan mereka kesembuhan. Yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, menyentuh sekali. Yesus digambarkan tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap orang banyak yang begitu besar jumlahnya itu, yang sudah 3 hari mengikuti Yesus dan mereka lapar. Menghadapi orang yang lapar itu, Yesus tidak tega membiarkan mereka pergi. Yesus bersabda, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Yesus tidak ingin mereka pingsan di jalan karena lapar. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sakit penyakit dipulihkan, kelaparan diatasi dengan memberi mereka makan. Bukan hanya makan yang cukup untuk mereka. Mereka makan sampai kenyang dan masih ada sisa 7 bakul penuh dari 7 roti dan beberapa ikan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan kepada kita, kepada saya, kepada panjenengan. Maka saat ini, saat yang sungguh tepat, apapun sakit penyakit yang kita derita, mari kita persembahkan kepada Yesus. Dan lebih dari itu, kita mempersembahkan hidup kita seluruhnya agar juga dipakai menjadi berkat untuk sesama kita. Menjadi berkat dalam tindakan yang konkret dan nyata. Memberi makan mereka yang lapar. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada begitu banyak orang baik di tengah-tengah kita, bersama kita. Bersama mereka, kita juga berbagi berkat. Misalnya, di masa Advent menjelang Natal, tergerak hati oleh kasih, berbagi berkat kepada sesama. Orang-orang mengumpulkan sembako untuk dibagi gratis sebagai bagian dari semangat berbagi yang dapat kita tempatkan bersumber dari hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan kepada kita semua. Kita pun digerakkan untuk mengembangkan sikap yang sama. Dengan demikian, persiapan-persiapan kita menyambut kelahiran Yesus Kristus pada masa Natal juga berbuah di dalam tindakan-tindakan cinta kasih. Terima kasih kepada panjenengan semua yang memberikan teladan yang baik, dan kita bersama-sama mewartakan bahwa kasih Kristus yang ditujukan kepada mereka yang kecil, lemah, miskin,
tersingkir, dan difabel, sebagaimana kita baca dan renungkan di dalam Injil pada hari ini, tidak hanya berhenti 2000 tahun yang lalu, tetapi terjadi pada hari ini. Kasih karunia Allah dilimpahkan kepada panjenengan semua, dimanapun berada. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.